atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menghadapi segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diva Duha Wijayarti dari program studi S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Kali ini saya akan presentasi singkat tugas 1 Tuton Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di sini saya akan membahas mengenai fokus perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga masa reformasi. Kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun Pancasila tidak muncul begitu saja. Nilai-nilainya lahir dari perjalanan panjang bangsa Indonesia yang dimana diawali pada awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1949. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Masa ini Pancasila menjadi pedoman utama dalam membangun negara yang baru lahir. Namun, kondisi politik keamanan masih belum stabil karena adanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah yang ingin kembali ke Indonesia. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut ialah di mana semangat perjuangan rakyat demi mempertahankan kemerdekaannya. Ini sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia, di mana masyarakat tampak bersatu melawan penjajahan dan perjuangan NKRI. Pelajaran yang dapat kita ambil ialah kita dapat belajar arti penting dari persatuan dan pengorbanan. Walau berbeda latar belakang, kita harus tetap bersatu. Selanjutnya, pada masa Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS, itu pada tahun 1949 sampai 1950. Pada masa RIS, bentuk negara Indonesia berubah menjadi federal. Meskipun bentuk negaranya berbeda, nilai-nilai Pancasila tetap dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, sistem ini tidak bertahan lama karena rakyat Indonesia menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana keinginan rakyat Indonesia kembali bersatu menunjukkan semangat persatuan. Adapun sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, di mana proses kembali ke negara satuan dengan musyawarah bersama. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil sebagai generasi muda harus menjaga rasa nasionalisme dan solidaritas agar Indonesia tetap kuat. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin yang terjadi pada 1959 sampai 1965. Setelah Presiden mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dan Pancasila yang ditegaskan sebagai dasar negara. Namun dalam kekuasaannya muncul ideologi lain seperti komunisme yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini berujung pada peristiwa G30 SPKI 1965. Adapun nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam peristiwa tersebut, di mana sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Rakyat menolak ideologi yang tidak mengakui Tuhan. Pada sila ketiga Persatuan Indonesia, pemerintah berusaha menjaga keutuhan dan ancaman dari ideologi luar. Pelajaran yang dapat kita ambil, kita belajar agar tidak percaya pada ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Sebagai generasi muda, harus berpikir kritis namun berlandaskan Pancasila. Selanjutnya pada masa Orde Baru yang terjadi pada 1966 sampai 1988. Pada masa ini, pemerintah di bawah Presiden Soeharto berusaha menegakkan kembali Pancasila secara murni. Pendidikan moral Pancasila diajarkan di sekolah. Semua organisasi menjadikan sebagai asas tunggal. Namun, kebebasan berpendapat dibatasi dan Pancasila dijadikan alat politik untuk kekuasaan.
Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut, di mana yang pertama itu pada sila kelima keadilan sosial, pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi agar rakyat sejahtera. Yang kedua ada persatuan Indonesia, itu sila ketiga, stabilitas dan kemampuan politik tetap dijaga agar negara tetap damai. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil, Pancasila harus dijalankan dengan hati nurani, bukan hanya sebagai alat politik. Generasi muda harus menegakkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada masa reformasi terjadi pada 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru, bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Pada masa ini, Pancasila kembali dimaknai secara lebih terbuka dan demokratis. Nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, persatuan mulai digali kembali sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut, di mana yang pertama itu ada persatuan Indonesia, sila ketiga. Masyarakat sadar pentingnya toleransi di tengah keberagaman. Yang kedua ada keadilan sosial, sila kelima. Upaya pemberantasan korupsi dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil, kita dapat belajar bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan di era modern. Nilai-nilainya menjadi pedoman agar muda dapat berperan aktif membangun bangsa tanpa kehilangan moral dan identitas. Itulah tadi perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah. Dari perjalanan panjang itu, saya sadar bahwa Indonesia bukan hanya sejarah, tetapi pedoman hidup yang harus diterapkan dalam sehari-hari. Sekarang tantangannya berbeda, bukan penjajahan, tapi melawan intoleransi, sikap egois, dan malas berbuat baik. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, kejujuran harus tetap dijaga. Jadi kesimpulan mengenai perkembangan Pancasila dalam bentuk sejarah, di mana Pancasila mengajarkan bahwa bangsa Indonesia itu kuat jika masih pegang pada 5 sila tersebut. Sebagai generasi muda, kita harus amalkan Pancasila bukan hanya diucapkan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Audio Jungle.